Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang telah dijadualkan oleh sekolah, pada kesempatan ini pelajaran kita adalah fikih. Materi kita pada kesempatan ini terkait tentang sunat-sunat wuduk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuhu ay al-wudu'i asyratu asya'a. Dan sunat-sunatnya artinya wuduk ada 10 sesuatu. Wa fi ba'dhi nusakhil masni asyru khisalin. Dan pada sebahagian naskah-naskah matan ada 10 perkara. Jadi sunat-sunat wuduk itu ada 10 hal. Namun disebutkan dalam sebahagian naskah-naskah matan 10 perkara. Mana dia yang 10 hal ini atau yang 10 perkara ini? At-tasmiyatu awwalahu. Yang pertama adalah tasmiyah atau membaca basmalah di awalnya wuduk. Wa aqalluha bismillahi wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim. Dan minimalnya basmalah adalah bismillahi dan maksimalnya basmalah adalah bismillahirrahmanirrahim. Jadi sunat wuduk yang pertama adalah membaca bismillah di awal wuduk. Minimal kita ucapkan bismillah dan maksimalnya bismillahirrahmanirrahim. Fa in tarakat tasmiyata awwalahu atabiha fi athnaihi. Maka jika meninggalkan dia seseorang akan basmalah di awalnya wuduk, memperbuat dia orang dengannya basmalah itu di pertengahnya wuduk. Artinya ketika kita tertinggal atau lupa membaca bismillah di awal wuduk, maka boleh mengucapkan basmalah itu di saat kita sedang berwuduk atau di pertengahan wuduk. Fa in faragha minal wudu'i lam ya'ti biha. Maka jika selesai dia seorang dari wuduk, tidak memperbuat dia seorang dengannya basmalah. Artinya ketika kita selesai dari wuduk, kita sudah selesai melaksanakan wuduk, maka basmalah yang tertinggal tidak perlu dibaca lagi. Itu sunat wuduk yang pertama. Kemudian yang kedua, wa ghaslul kaffaini. Dan yang kedua adalah membasuh dua telapak tangan ilal kau'aini, sampai dua pergelangan tangan, qablal madati, sebelum berkumur-kumur. Jadi sunat wuduk yang kedua setelah basmalah adalah membasuh kedua telapak tangan sampai dua pergelangan tangan sebelum kita melakukan berkumur-kumur. Wa yaksiluhuma thalathan in taraddada fi tahrihima. Dan membasuh dia seorang akan kedua telapak tangannya hal keadaan 3 kali jika ragu dia orang pada kesucian keduanya dua telapak tangan. Jadi bagi kita yang ragu tentang kesucian tangan, maka telapak tangan tersebut dibasuh sebanyak 3 kali agar suci telapak tangan tersebut qabla idkhaliha al-ina'a, sebelum memasukkan keduanya dua telapak tangan itu al-ina al-mustamila ala ma'in dunal qullataini, akan bejana yang mencakup atas air yang kurang dari 2 kulah. Jadi sebelum kita melakukan wuduk, menggunakan air yang kurang dari 2 kulah, yang airnya itu adalah air mutlak, maka sunat bagi kita untuk membasuh dua telapak tangan. Bahkan sunat 3 kali jika kita ragu tentang kesucian tangan tersebut, sebelum kita masukkan kedua tangan tersebut ke dalam bejana atau gayung atau ember yang kita gunakan di mana airnya kurang dari 2 kulah.
fa illam yaksilhuma kurihalahu gamsuhuma fil ina'i. Maka jika tidak membasuh dia seorang akan keduanya dua telapak tangan, dimakruhkanlah baginya orang memasukkan keduanya dua telapak tangan itu dalam bejana. Artinya di sini, andai kita ragu tentang kesucian tangan kita, namun kita tidak membasuh kedua telapak tangan itu terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam bejana, maka hukumnya makruh. Wa in tayaqana taharahuma lam yukrah lahu kamsuhuma. Dan jika meyakini dia seorang akan suci keduanya dua telapak tangan, tidak dimakruhkan baginya seorang memasukkan keduanya dua telapak tangan ke dalam bejana. Artinya, di saat kita yakin suci dua telapak tangan tadi, maka tidak makruh hukumnya tidak membasuh kedua telapak tangan tersebut sebelum memasukkan keduanya ke dalam bejana wuduk. Itu sunat wuduk yang kedua. Kemudian yang ketiga, wal madatu. Dan yang ketiga adalah berkumur-kumur. Ba'da ghaslil kaffaini, setelah membasuh dua telapak tangan. Jadi sunat wuduk yang ketiga adalah berkumur-kumur. Kapan berkumur-kumur itu dah lakukan? Yaitu setelah kita membasuh dua telapak tangan tadi. Wa yahsulu aslus sunnati fiha biidkhalil ma'i fil fammi sawa'un adarahu fihi wa majjahu amla fa in aradal akmala majjahu. Dan hasillah asal sunat padanya berkumur-kumur dengan memasukkan air pada mulut bersamaan apakah mengkumur-kumurkan dia seorang akan air padanya mulut dan memuntahkannya atau tidak. Artinya, hasillah sunat ketika kita berkumur-kumur dengan cara memasukkan air ke dalam mulut. Setelah air itu tiba di mulut, lalu kita kumur-kumurkan. Kita putar-putar dalamnya. Kita kumur-kumurkan air itu dalam mulut. Kemudian kita muntahkan, kita buang air itu dari mulut kita keluar. Boleh juga ditelan. Tak apa. Tapi yang bagusnya bagaimana? Setelah dikumur-kumurkan air tersebut tadi, lalu segera dimuntahkan. Itu yang lebih sempurna. Kenapa ini yang lebih sempurna? Tentu yang kita kumur-kumurkan itu barangkali ada kuman di sana. Agak lebih baiknya air yang kita kumur-kumurkan itu dikeluarkan lagi, bukan ditelan. Kemudian wal istinsyaku. Dan yang keempat adalah istinsyak. Istinsyak artinya adalah memasukkan air ke dalam rongga hidung ba'dal madati, setelah berkumur-kumur. Jadi sunat wuduk yang keempat adalah memasukkan air ke dalam rongga hidung di saat kita setelah berkumur-kumur. Wa yahsulu aslu sunnati fiha biidkhalil ma'i fil anfi sawa'un jazabahu binafsihi ilal khayashimihi wa natharahu amla. Dan hasillah asal sunat padanya memasukkan air ke dalam lubang hidung dengan memasukkan air tersebut dalam hidung bersamaan apakah memasukkan dia orang akannya air ke dalam hidung tadi dengan dirinya orang sampai ke rongga-rongga hidungnya seorang dan mengeluarkannya kembali atau tidak. Artinya kita dapat hal yang sunat ketika kita memasukkan air ke dalam lubang hidung dengan cara memasukkan air itu ke dalam rongga hidung dengan cara menghirup air tersebut. Lalu air yang kita hirup tadi sampai ke rongga hidung, lalu kita keluarkan lagi
kita tebarkan lagi, kita keluarkan dari lubang hidung, atau tidak kita tebarkan. Dalam arti kata, boleh dihirup, tidak dikeluarkan. Yang lebih baik bagaimana? Fa in aradal akmala natharahu, maka jika bermaksud dia seorang akan yang lebih sempurna, mengeluarkan dia orang akannya air yang ada dalam lubang hidung itu. Yang lebih baiknya air yang kita hirup tadi dikeluarkan lagi, bukan tidak dikeluarkan. Itu barangkali ada kuman di sana, dikeluarkan lagi. Itu. Wal mubalaghatu matlubatun fil madati wal istinsyaki. Dan bersangatan adalah dituntut pada berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam lubang hidung. Wal jam'u bainal madmadati wal istinsyaqi bi thalathi ghurafin yatamadmadu min kullin minha thumma yastanshiku afdalu minal fasli bainahuma. Dan menghimpun antara berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam lubang hidung dengan 3 cedukan. Berkumur-kumur dia seorang dari tiap-tiap darinya 3 cedukan itu. Kemudian beristinsak dia seorang dengannya darinya yang 3 cedukan itu adalah lebih baik dari membatasi antara keduanya. Artinya, andai kita gunakan air sebanyak 3 kali cedukan, kita gunakan air tersebut untuk berkumur-kumur dengan 3 kali cedukan air, lalu 3 kali cedukan air itu kita gunakan lagi untuk memasukkan air ke lubang hidung, maka itu lebih baik daripada 3 kali cedukan untuk berkumur-kumur air yang ini, lalu untuk 3 kali cedukan untuk istinsyak lain pula airnya. Itu kurang bagus. Yang lebih baiknya bagaimana? 3 kali cedukan air bisa kita gunakan untuk berkumur-kumur dan bisa kita gunakan untuk memasukkan air ke dalam lubang hidung. Itu yang lebih baik. Demikianlah pelajaran kita pada kesempatan ini. Untuk tugas dapat dilihat dalam Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.